sekali bareng sapi kapan lagi. Swiss, inilah Regikum. Halo Mitenan, selamat pagi semuanya. Sekarang aku lagi ada di Bahnhof Lutsen, stasiun kereta utama di kota Lutsen. Dan sekarang aku mau ajak kalian melihat suatu tempat yang pemandangannya cantik banget. Penasaran? Yuk ikut aku. Nah, sekarang kita sudah berada di depan stasiun kereta Lutsen. Bisa dilihat seperti ini pemandangannya. Aku sekarang mau ngajak kalian naik kapal ke Gunung Kates Regikum. Tinggal dari pintu keluar lurus aja jalan. Dan ada di situ si pelabuhan, mungkin pelabuhan kecil kapalnya untuk naik cruise shipnya, tinggal lurus. Tapi sekarang aku mau nunjukin ke kalian kalau misalnya kalian ada yang nggak yakin dan mau nanya-nanya suatu tempat, ada seperti tempat untuk beli tiket karcisnya dan bisa dilihat pemandangannya cantik seperti ini, sudah hijau. Wah, kapalnya penuh banget sih, I don't know apakah aku mendapatkan tempat atau tidak. Nah, sekarang untuk nanya-nanya soal tiket karcis, bisa ke sini, ke tempat ini untuk nanya-nanya tiket karcis. Tapi untuk masuknya tinggal lurus ke depan situ. Dan bisa lihat-lihat informasinya. Untuk seperti ini. Aku naik yang jam 9.12 ke Fluelen, tapi aku akan turun di Fits Now. Nanti aku akan kasih kalian rutenya. Karena aku udah punya tiket karcisnya yang spesial, nanti aku kasih tahu, aku jelaskan. Jadi aku beli lagi. Sorry. Entschuldigung. Guten Morgen, ich habe eine Frage. Ich habe schon diese Karte, muss ich nicht mehr ein zusätzliches Ticket kaufen? Nein. Danke vielmals. Außer Sie wollen ist das erste Klasse oder zweite? Es ist zweite, glaube ich. Ich gehe auf die Riege. Wo tut's Botschafter? Nein, der ist erste, glaube ich. Ah nein, hier zweite. Wäre schon erste, aber Können Sie ja. Außenwechsel kaufen, wenn Sie wollen. Alles gut, danke. Nggak perlu beli lagi di tiket karcisnya ini aku dapat dari tempat perusahaan aku. Nggak perlu beli lagi, tapi aku mau masukin ke tes lagi biar ya secure karcisnya. So, ini kapalnya penuh banget. Lihat, penuh banget ya Tuhan. Ya, kita coba aja Pak, kita akan masih mendapatkan tempat atau tidak. Pemandangannya secantik ini. Penuh sekali. Aku kelasnya kelas kedua. Aduh ya ampun, penuh banget. Lihat. Banyak orang tua yang pada libur dan kebetulan ini kereta juga kapalnya ini kapal spesial sih. Karena dia kapal uap yang sudah ada lama dari bertahun-tahun. Aku bisa dilihat. Sekarang nyari tempat duduk dulu. Kalau di atas itu first class, tapi aku second class, jadi aku di bawah. Temu banget tuh, duduk di mana kan? Kita cari aja tempat duduk. Penuh sekali ya Tuhan. Akhirnya mendapatkan tempat duduk, tapi aku juga nyempil, jadi aku nanya kayak, sorry bisa nggak duduk di sini, soalnya ada space dan mereka tinggal ngegeser aja tasnya, mereka pangku biar bisa dapat tempat duduk. Beruntung banget dan view-nya masih begini sih. Nah ini depannya, dan ini tuh stasiun si kapalnya. Dari sini naiknya tadi aku kan, di sini bisa dilihat ada banyak restoran dan di sebelah sana masih banyak pelabuhan kapalnya lain, ada 5 kalau nggak salah, total ada 6 di sini untuk pelabuhannya. Penuh banget. Untuk aku sendiri sih, aku suka walaupun ya sendiri mungkin terkesan kesepian, tapi tidak sebenarnya. Dan ya kalau aku berdua kayak nggak akan dapat tempat duduk sih di sini. Ikutin terus ya. Mau dilepas, jalan kapalnya udah lebih duluan, lebih cepat 3 menit jalan. Nah, mari berpetualang. Ini padahal sekarang tuh hari Kamis dan baru banget harinya tuh cerah lagi setelah di Swiss selama sebulan turun hujan terus selama bulan Juli, bener-bener literally 1 bulan hujan terus.
Dan aku ngerti banget sih kenapa bisa sepenuh ini, karena itu hujan terus dan sekarang baru cerah. Jadi orang-orang itu yang sekarang hari ini memang tidak ada kegiatan atau udah pensiun atau apapun ceritanya, mereka sekarang naik kapal ini untuk jalan ke Gunung Rigi. Lihat ini pemandangan pelabuhan kota Lutsen, dan itu bisa dilihat kan ada kapal-kapal lainnya juga. Nah itu pelabuhan-pelabuhan lainnya. Aku bisa bercerita ya, kalau ini gedung KKL, gedung ciri khas kota Lutsen, bisa untuk tempat acara musik dan sebagainya macamnya. Bisa dilihat ada yang punya kapal pribadi juga yang kecil itu. Di Swiss banyak banget sih yang mereka punya kapal-kapal kecil pribadi seperti itu untuk menikmati musim panas. Lihat, ya ampun. Dan gunung kita tuh yang ini nih. Tujuan kita, gunung kita ini ratu dari segala gunung di Swiss sebutannya. Sekarang aku nggak akan ngomong, kalian tinggal menikmati saja pemandangan ini, oke? Dan itu ada, sorry sekali lagi, itu ada tuh kapal-kapal lainnya bisa dilihat di situ. Selamat menikmati. Cantik banget. Adalah pemandangan di kota Lutsen ya. Dan yang khas dari kota Lutsen adalah Gunung Pilatus. Di atas itu tuh yang pernah satu munculan berdiri sendiri. Mitosnya ada naga di situ, atau legendanya dan katanya ada yang pernah dengar suara naga, berarti ada yang tahu pasti sih emang. Seru banget ya, banyak hijau-hijauannya. Di samping Gunung Pilatus bisa dilihat keren yang ini, itu adalah Gunung Stangserhorn yang dimana ada kereta gantung double deck pertama di dunia yang tanpa atap. Nah, kalau di sini juga bisa ke atas gunung itu, Gunung Pilatus, tapi ya kereta gantungnya biasa aja sih, cuma pemandangan dari situ memang wow banget. Dan kalau mau hiking ke sana bisa, cuman harus hati-hati aja sih karena memang banyak kasus orang yang meninggal hiking ke Gunung Pilatus. Karena memang medannya itu yang kalau di pegunungan di Swiss kebanyakan bebatuan ya, dan terjal banget kalau di Gunung Pilatus itu, makanya terkenal dia bahaya untuk hiking. Sama pemandu keretanya ada yang suara-suara halo-halo gitu, terus dia ngasih tahu kayak di sebelah sini sisi ini ada apa, di sisi sini ada apa, bisa dilihat. Cuma suaranya nggak begitu jelas sih karena selain banyak orang, terlebih jadi kurang jelas saja sebenarnya. Tapi ya so far bagus. Aku suka banget naik kapal ini keliling danau. Nama danau itu Danau Vierwaldstätter See. Di atas itu bisa dilihat ada gedung-gedung gitu di atas daratan tinggi di pegunungannya. Itu adalah resort yang terkenal namanya Bürgenstock. Mewah sih itu ya memang di situ. Cuman pemandangannya dari atas bagus banget. Aku sudah pernah bikin video tentang hiking di atas itu, perbukitan itu namanya jalur Felsenweg. Bisa dilihat di video di sini. Bisa dilihat kapal-kapal di tengah pegunungan ini. Ini tuh adalah kapal untuk nelayannya. Jadi nelayan yang untuk mengambil ikan-ikan yang ada di Danau Vierwaldstätter See ini. Rata-rata ikannya tuh ikan kayak trout atau saibling. Aku nggak tahu nama-nama bahasa Inggrisnya, cuma aku hanya tahu nama bahasa Jermannya kayak forelle, terus saibling. Nanti aku kasih lihat gambarnya di sini. Ya seperti itulah. Wah, lihat itu pemandangannya cakep banget. Sekarang udah pemberhentian kedua. Nanti kalian akan dengar suara uapnya dari kapal cruise ini. Berisik sih sebenarnya, cuman yang mau gimana lagi, tetap mencoba untuk menikmati aja. Mau parkir kapalnya banyak, nggak tahu, aku nggak ngerti sih sistemnya, tapi mereka kayak mengeluarkan mungkin udara atau air yang berada di dalam kapalnya. Sekarang
sekarang udah jam segini. Mana ini suara kapalnya? Itu para bebek. Bebek pun bisa hidup berdamai di Swiss. Lucu banget. Bisa dilihat bahkan toiletnya pun sebersih ini. Bersih banget, emang pariwisata Swiss itu paling the best. Terus aku ada yang mau tunjukin nih di sini untuk kamu yang kenapa spesial dari kapal ini. Yang spesial dari kapal ini adalah untuk prosesnya dia untuk kapal uapnya bisa dilihat. Wow. Dan itu ada teknikernya di situ, cakep banget. Dan kalau bisa dilihat di sebelah sininya untuk melihat si ayunan kapalnya. Aku nggak ngerti banget sih prosesnya seperti apa, tapi memang seperti ini. Ini ada peta-petanya kalau bisa dilihat dari mana saja. Kita mulai dari sini, dari kota Luzern. Lalu akan turun di Vietnam di sini, dan sekarang sudah pemberhentian ketiga di Weggis. Kita sekarang berada di sekitar sini. Itu cakep banget. Mana ya sejarahnya ya? Aku tuh mau lihat. Sejarahnya ada dari kapal ini. Ini tuh udah ada dari tahun 1901, bisa dilihat untuk tahunnya di situ. Wah, ini untuk sejarahnya, tapi aku nggak bisa ngeliat ada orang yang lagi ngeliat sejarah dari kapalnya. Ini untuk toiletnya masuk ke toilet laki-laki. Dan ternyata memang kapal ini udah ada dari tahun 1901. Itu kayak di mana Soekarno baru lahir deh kayaknya tahun 1901 itu. Dan di Swiss aja dia lebih modern, sudah punya teknologi canggih untuk kapal uap yang seperti ini. Aku tadi sempat baca sedikit-sedikit, dan setiap makin per tahunnya dia tuh berkembang untuk pembuatan kapal ini. Dan kok bisa dilihat juga di sebelah sini ada untuk ininya, bisa dilihat juga tentang kapalnya. Sebenarnya kapal-kapal kayak gitu tuh dibagi dua, jadi kelas kedua dan kelas pertama. Kalau kelas pertama itu di atas, bisa dilihat naik ke atas tangga sini, dan selalu ada restorannya untuk kelas pertama dan kelas kedua. Tapi kalau misalnya kalian duduk di restoran terus nggak makan, nggak boleh, karena yang duduk di restoran itu memang diperuntukkan untuk mereka yang mau memesan makanan. Dan sekarang tuh banyak banget turis di Swiss, Central Swiss terutama saat musim panas seperti ini, dan banyak orang dari Korea atau dari China yang mereka naik kapal uap ini sengaja untuk ke Gunung Rigi. Cakep banget ya. Dan masih banyak rumah-rumah juga bisa dilihat. Itu yang tinggal di sini. Bayangin kalau misalnya kalian tinggal di ujung danau seperti ini. Tapi kalau bisa musim dingin kayaknya nggak bisa ngeliat apa-apa sih. Banyak embut juga. Bisa dilihat pemandangannya tuh. Cakep banget. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, asik. Saking canggihnya paling bawa kereta bayi dong. Ke sini juga. Dan ini restorannya bisa dilihat seperti ini, restorannya untuk kelas kedua. Cakep ya, sangat-sangat klasik. It's now your Vancouver train connection optimal to for Ada yang paddle, we still have apa namanya apa? 10 Ada a.m. paddle deh kalau nggak salah. Nah, ini salah satu hotel menjadi ciri khas desa Vietnam tuh hotel ini. Dan kita sudah sampai, akan turun di sini. Yuk, kita turun sekarang, akan turun di sini. Rambut aku berantakan banget, tapi nggak apa-apa. Ya ampun, cantik banget. Sekarang mau keluar, aku mau siap-siap untuk turun dari kapal ini. Kalau nggak nanti hotel karena itu berjalan, dan itu banyak banget orang yang mau turun. Aku yakin sih banyak banget yang mau ke Gunung Rigi, dan kereta gunungnya yang akan ke Gunung Rigi pasti pun juga akan penuh. Nah, ini buildingnya seperti ini tampaknya. Sekarang mau keluar, let's go. Kapalnya udah berhenti, kan sekarang mau keluar. Let's go. Ada.
Sampai di Vietnam. Tapi ini tempat kapalnya dari depan. Dan bisa dilihat, nah tuh waktu itu di atas itu tuh. Nah ini baru sekarang kelihatan jelas. Dan nggak bisa, aku harus langsung naik keretanya. Nah di sini stasiun kereta untuk ke atas gunungnya Rigi Banan. Suaranya kedengeran. Kapalnya jalan, bisa dilihat. Bye-bye, dadah. Sekarang kita mau naik keretanya. Jalan jam 10.15, masih lama sih, masih harus nunggu lagi. Tapi sudah mulai di loading masuk ke dalam. Sekarang harus menunjukkan tiket kereta. Dulu biasanya nggak pernah harus menunjukkan, sekarang harus menunjukkan. Ja, dank u. Selamat opgeschaald. Ya, yeay, let's go. Kita masuk ke Rigikum. Yuk. Ada nggak ya tempat duduk? Akhirnya sampai juga, rambut sudah nggak karuan. Kita sudah duduk di sini. Ini enak banget, aku space itu untuk 6 orang. Tempat duduk aku, cuman nggak ada yang duduk sama aku di sini, lihat. Bener-bener kosong, duduk sendiri. Kereta samping udah mulai jalan duluan. Di sini ada 2 keretanya. Keretanya ada 2 ternyata. Dulu sih cuma 1 yang naik ke atas. Sekarang udah lebih canggih lagi. Ada 2. Pertama kali aku kesini itu tahun 2019 naik ke atas Gunung Rigi, dan keretanya pun juga belum secanggih yang sekarang. Yang sekarang itu benar-benar canggih dan semuanya tersusun rapi, tertata rapi, benar-benar terorganisir karena memang semakin banyak turis yang tahu destinasi wisata di Kota Lutsen satu ini. Menurut aku lebih bagus sih dan lebih nyaman sebenarnya keretanya tuh yang sekarang. So kita berangkat ke atas, let's go. Udah jalan keretanya dan sini bisa dilihat pemandangannya masih banyak rumah-rumah warga yang tinggal di sini. Seperti itu, dan ini miring banget kayak begini nih keretanya, miring seperti ini. Aku tuh sekarang duduknya di sebelah kanan. Yang kalau mau ngelihat pemandangan danau itu duduknya di sebelah kiri. Kalau waktu naik ya. Aku selama sejauh ini beberapa kali udah ke atas Gunung Rigi selalu duduk di sebelah kiri sih, nggak pernah duduk di sebelah kanan. Sebelah kanan juga ada yang bagus pemandangannya, tapi nanti pas sudah sampai di pertengahan, di situ nanti langsung ngelihat pemandangan bagus. Nanti akan aku kasih. Dan sekarang ini bisa dilihat di sebelah kiri orang-orang pada pegang kamera semua. Bisa dilihat itu ada biru-biru kan danau itu tuh. Dan bisa dilihat tuh masih banyak rumah-rumah warga yang tinggal di sini, dan ini bisa ini tuh bekas daunnya dipotong, rumput-rumputnya dipakai untuk nantikan makanan si sapinya di musim dingin. Hoi kalau misalnya bahasa Jerman, bahasa Inggris juga mirip-mirip di kalau misalnya nanti aku kasih tahu namanya. Anjingnya tapi BAB-nya diambil lagi, lihat sama si bapaknya. Terus lagunya belakang kayak begini. Lagunya lagu ciri khas Swiss, pakai bahasa Swiss Jerman judulnya. Oh, lagunya tentang Gunung Rigikum, katanya Konigin si ratu. Aku kurang ngerti banget sih ini lagunya, lirik-liriknya apa aja satu persatu. Oh, tentang alam juga. Alamnya emang cakep banget sih, lihat pemandangannya, pegunungan. Santai, lihat. Oh, ini orang-orang pada mau turun. Nah, ini kereta lamanya. Ini kereta yang lama. Dia kayaknya ke Argoldau, bukan ke Vietnam jalannya. Karena nanti ada 2 jalur, aku jelasin deh. Sampai dah kita. Lihat, wow. Sudah sampai. Yuk. Sampai. Kita sudah sampai di Rigikum. Lihat.
Oh ini juga baru, ini dulu belum ada yang kayak gini kalau nggak salah. Buat beli souvenir, tapi ya nanti itu deh, lihat souvenirnya. Dan seperti ini tampak keretanya. Mungkin karena aku udah berkali-kali ya ke atas ini, mungkin 5 kali ada 4 kali. Jadi normal aja sih untuk aku. Cuman yang tetap untuk mencoba dinikmati adalah pemandangannya dan perjalanannya. Cantik banget. Coba sini aku kasih lihat kamu. Pemandangannya cantik banget nih ya. Tada! Lihat, wow, isn't it so pretty? Cakep banget. Wow. Itu udah lama, ada binatang lama dong di situ. Itu kelihatan dia. Alpaka deh, bukan lama, alpaka. Seperti ini pemandangannya. Lihat, cakep banget. Swiss emang cantik sih. Aku paling seneng banget sama Central Swiss memang. Lihat pemandangannya cakep banget. Udah ketiduran enak tahu di sini kalau pemandangan begini doang. Tapi aku lapar, aku mau makan. Tapi sekarang baru jam 11 kurang 10, masih harus nunggu 15 menitan lagi kayaknya sampai bisa. Aku ajak kamu keliling-keliling di sini, habis itu kita makan. Oke? Yuk. Pemandangannya, lihat, cakep banget. Nggak ada yang bisa aku jelasin lagi, tidak bisa berkata-kata. Nggak punya ini sih videografer, jadi nggak ada yang bisa nge-shoot sambil ngobrol pemandangan seperti ini. Tapi ya nggak apa-apa lah, aku kasih lihat begini aja. Yuk kita jalan. Ya bapak gue ikutan diginiin. Ntar aku mau lihat ada alpaka itu. Coba kita bisa lihat ya. Ini cuma sampai situ aja sih, nggak ada turunan lagi. Oh bisa deh, bisa turun lagi. Itu tempat apa ya? Oh cuma sampai sini aja. Iya, sudah. Nggak bisa ya. Kita balik ke arah ke atas sekarang, ke atas ini nih. Bisa lihat ada menara. Nah inilah menara ciri khasnya dari Gunung Rigi. Ke atas. Sebenarnya aku mau cerita dulu sedikit. Kalau mau ke Gunung Rigi Kulm ini itu gratis kalau misalkan kamu jalan-jalan ke Swiss menggunakan Swiss Travel Pass. Jadi arti dari dalam kata gratis itu yang dimana kamu tidak harus membeli tiket tambahan lagi untuk ke atas gunung ini. Karena ada beberapa gunung yang dimana kamu harus beli tiket lagi. Misalnya kalau kamu mau ke Jungfraujoch atau ke Engelberg, Titlis, itu harus beli tiketnya lagi. Dan tapi dengan menggunakan Swiss Travel Pass kamu dapat potongan harga 50%. Sedangkan ada 3 gunung kalau tidak salah yang dimana itu gratis, tidak perlu membeli tiket tambahan lagi. Salah satunya Gunung Rigi Kulm ini, lalu Gunung Stenzerhorn, yang ketiga adalah gunung apa itu, aku pernah naik hiking ke atas sana, pemandangannya cantik banget. Front Alpstock ke atas itu tidak perlu beli tiket lagi karena gratis menggunakan tiket Swiss Travel Pass. Dan perlu diketahui juga dengan tiket Swiss Travel Pass itu dia full akses hampir seluruh transportasi umum yang ada di Swiss, dari kapal, kereta, beberapa kereta gantung juga ada, lalu apalagi ya, bus, tram, transportasi umum yang ada di Swiss. Ketinggiannya Rigi Kulm itu bisa dilihat nggak tinggi-tinggi banget sih. Ini 1748 di atas meter di atas permukaan laut. Masih oke lah, 1700-1500. Cakep sekali. Dan kalau hiking seperti ini juga nggak perlu takut untuk tersesat karena sudah banyak petunjuk jalan seperti ini. Ini kelihatan dia takutnya backlight ya, sedikit-sedikit terlihat lah ya tulisan-tulisannya untuk arah kemana saja atau mau keliling-keliling di atas Gunung Rigi Kulm ini. Yalah kita jalan. Let's go. Ini agak nanjak. Wow, dari atas kelihatan si gunung-gunung itu, siap-siap gunung. Apa ya, seperti kaki gunungnya. Naiknya dari mana? Wow, kelihatan gunung ini, terus gunung ini. Bentuknya itu seperti kayak gambar-gambar waktu kita kecil. Gunung, matahari. Oh, bisa foto-foto. Nah ini ada restorannya di sini. Cuman aku makannya nunggu 15 menitan lagi deh. Ada penjelasan tentang kayu Swiss. Banyak sih, dan emang banyak orang Korea jujur. Mau cari opa-opa kayaknya kalian bisa naik ke atas Gunung Rigi Kulm ini. Jadi ceritanya kayak si
pura-pura crash landingan gitu. Banyak disediakan bangku-bangku kayu seperti ini, bisa duduk-duduk santai. Kalau mau hiking, bukan hiking apa mungkin jalan, petanya di atas ini ada apa aja poin-poinnya. Probably great at sunset, sunrise. Sekarang kita ke atas ini. Wah, nanjak banget lihat. Steiler baik, jalur curam. Kita coba ke jalur curam apa mau lewat sini yang gak curam? Yang gak curam aja yuk. Lihat. Lucu banget, ini anak sapi loh yang belakang. Tapi anak sapi begini sama orang Swiss dimakan, anak sapi. Walaupun sapi-sapi gini lucu ya, tapi belum tentu bisa dipegang juga, apalagi terutama yang anak sapi gini. Dan kalau misalnya lagi di sampingnya ada induknya, itu bisa diseruduk yang ada. Tapi ya so cute. Sapinya banyak banget ternyata. Lihat, banyak banget. Dan ada sapi hitam putih polkadot yang kayak ada di Indonesia juga. Banyak banget. Dengar suara loncengannya juga di sini. Itu khas tiap sapi punya kalung loncengnya sendiri. Sapi, kita ke sapi yuk. Ke para sapi. Dulu tuh belum ada sapi-sapi kayak gini. Aku udah pernah 2 kali musim panas ke atas Gunung Rigi Kulm ini dan belum ada sapi-sapi seperti ini. Baru sekarang ada sapi-sapinya, mungkin untuk bisa juga daya tarik pariwisatanya ya. Yang dimana memang pariwisatawannya di sini semua turis-turisnya mereka kayak seneng banget ngeliat sapi-sapi di atas sini. Wow. Kalau ngomong sama sapi itu gimana ya? Kali ampun, bagus banget. Ini anak sapi juga tuh yang kecil. Yang ini bisa dilihat badannya lebih kecil daripada induk-induknya yang lebih besar. Ini sapi putih yang kayak di Indonesia nih. Di Indonesia kan sapi-sapi juga warna putih. Tuh lihat, warna putih. Dan ini kalau kamu ngeliat kayak tali-tali gini jangan dipegang ya. Ini tuh dialiri listrik. Jadi biar sapinya tidak berani keluar dari jalur. Kalau kamu pegang sendiri juga kamu bakal kesetrum. Aku pernah kesetrum soalnya. Garuk-garuk di pantat, ngapain mukanya digaruk-garukin di pantat induknya. Raisya dengan para sapi. Sapi Swiss tapi dong. Lihat. Dan di sini pemandangannya juga oke. Ada danau lagi bisa dilihat, cuman aku kurang tahu nama danaunya apa. Tapi ini arahnya ke Argoldau, ke Kanton Schwyz. Bisa dilihat gunung. Ciri khasnya tuh itu. Kanton Schwyz itu salah satu kanton atau kanton juga bisa dibilang provinsi yang pertama di Swiss yang mengemukakan para 3 sumpah pemuda itu yang dimana mereka mendirikan Swiss pada tahun 1201, awal-awal tahun 1200 Swiss didirikan. Cantik banget ya. Dan para turis seneng banget sih emang ngeliat sapi-sapi begini. Dan gak bau. Baunya mungkin kalau mereka pup kali ya, tapi sapi-sapi tuh gak bau, bersih-bersih banget, rapi, semuanya terorganisir, cantik, pemandangannya indah, alamnya gorgeous. Dan ini para petaninya tuh di situ tuh. Bukan petani, mungkin mereka lebih kayak pengurusnya kali ya, dengan menggunakan traktor. Tapi aku pikir juga sih, sapinya stres nggak ya kira-kira kalau misalnya ditaruh di tempat yang dimana banyak orang berlalu lalang pada lewat orang-orang, bisa saja kan mereka stres. Ada nggak di sini psikolog hewan, psikolog sapi? Coba mungkin bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Swiss, inilah Rigi Kulm. Dan di sini ada danau lagi bisa dilihat. Aku kurang tahu ini kayaknya danau apa ya? Sursese, aku kurang tahu. Cuma bisa dilihat warna air danaunya itu. Ada yang hijau toska, ada yang biru. Cakep sih, pemandangannya memang. Ketinggian Rigi Kulm itu 1800 meter atau 6000 kaki. Dan sini dikasih papan seperti ini untuk bisa melihat puncak-puncak gunungnya apa saja. Ini danaunya. Enggak ding, salah, itu tuh Danau Zugersee, Danau Zug. Yang ini Danau Zug. Zug itu salah satu provinsi lain juga, Kanton Zug. Aku kira itu Sursese. Zug itu ke arah yang udah mau ke kota Zurich juga. Dan bisa dilihat ada St. Gallen, Appenzell di sini, Liechtenstein bahkan juga bisa terlihat dari sini. Kur, ada Winterthur, Zurich, Baden dan Aarau terlihat di sini semua. Aku jadi
penasaran ya kenapa namanya disebut ratu dari para gunung sih, Gunung Rigi Kulm ini. Nanti aku kasih tahu penjelasannya, tulisannya kalau misalnya aku ketemu ya. Dan ini ada seperti ini, itu bukan salib, tapi ini melainkan sebagai lambang untuk puncak dari setiap gunung yang ada di Swiss, pasti selalu ada tanda ini. Cantik banget ya. Dan ini ada kayak batu, aku kurang tahu ini tuh batunya, tapi tulisannya bahasa Mandarin China gitu, MT, Emei, China, Gunung Emei. Mungkin hadiah kali ya untuk Rigi. Ini tertulis tradisi dari Gunung Rigi dan pegunungan Alpennya, bahwa dari dulu sudah, dari generasi ke generasi memang orang-orang yang tinggal di atas gunung, yang hidup di atas gunung itu, mereka memproduksi keju Alpen dan mereka menjaga untuk lingkungan dan alam yang berada di pegunungan ini, yang dimana dijadikan sebagai sebuah pekerjaan juga, profesi untuk mereka. Petani dan peternak jatuhnya. Karena memang masih banyak orang-orang yang tinggal di sekitar pegunungan Rigi ini, maka dari itu makanya kalau misalnya naik ke atas gunung ini menggunakan tiket Swiss Travel Pass termasuk gratis, karena banyak orang yang masih tinggal di sekitaran gunung ini yang mereka masih naik turun ke atas gunung sini. Tapi tidak hanya kereta barusan saja yang aku naiki, di sini tuh juga ada akses dengan menggunakan kereta gantung. Kalau nggak salah ada 2 kereta gantung di Begis dan di satu lagi daerahnya untuk naiknya. Cuman aku belum pernah mencoba menaiki kereta gantungnya, karena nanti turun dari kereta gantung di atas gunungnya itu tempat pemberhentiannya harus hiking ke daerah atau ke pemberhentian kereta yang barusan aku naiki. Jadi aku takut aja sih, aku belum terlalu mengenal untuk jalur hiking di sini, takutnya salah, tersesat, atau ternyata curam jalurnya kan ya. Jadi buat jaga-jaga ya aku naik kereta barusan saja, yang dimana memang sudah sangat aman, aku ketahui jalurnya, dan juga banyak orang menaiki kereta barusan. Sapinya lucu banget. Lagi digiring sapi-sapinya, lihat sapinya pada nurut. Ih, bisa gitu ya. Sapinya dipindahin, lihat lucu banget. Karena sapinya dipindahin seperti itu, pindahin ke bawah. Kalau bisa dilihat, ini ada petunjuk dari masing-masing gunung, yang dimana mereka saling menyatu dan membentuk trigonometri, membentuk segitiga, yang dimana ini disebutkan sebagai trigonometri dari gunung-gunung sebagai poin untuk mereka kalau punya pekerjaan untuk survei network mereka. Sini dijelaskan. Dan ciri khasnya yaitu ada ini, si segitiga tersebut dari granit, dari batu granit. Dan itu juga ada segitiga tadi situ, di bawah situ. Ini sendiri segitiga seperti itu. Bisa naik atas towernya, tapi aku memilih kayak enggak deh, aku belum mau naik, males. Naik juga bisa. Aku sekarang mau mencari makan dulu, aku lapar. Kita ke restoran aja, bukan restoran, aduh ini rambut nggak apa-apa, bukan restoran, tapi lebih ke self service, itu restorannya ada. Makanannya mungkin makanan yang cukup biasa, sosis, kentang goreng, french fries, dan sebagainya macamnya. Oh, jalanannya ditutup, nggak bisa jalan lewat sini, ditutup, jadi harus muter balik. Oh, itu sapi-sapi tadi di bawah situ. Pemandangannya bisa dilihat detail-detailnya itu nih. Cuma di sini flat sih, dia flat aja, daratan sebelah sini nggak ada pegunungan sama sekali. Sedangkan yang dibalik di sana, ini pegunungan semua. Kalau yang di sini dia udah flat. Bisa gitu ya? Ada sih pegunungan dikit-dikit tuh di situ. Cuman nggak sebanyak di satu sisi. Di sisi lainnya barusan yang ada gunung Pilatus, Johnsenhorn. Karena memang kalau saya yang di sebelah sini, situ mereka arahnya ke dekat Italia. Jadi pantas saja sih kan banyak pegunungan, karena memang pegunungan Alpen itu berada di bagian bawah Swiss, 60%-nya. Kita makan, lapar. Dadah, Swiss. Kadang aku berharap kapan aku bisa punya asisten videographer, cuman nggak apa-apa, masih bisa dijalani sendiri mungkin beberapa tahun kemudian kali ya. Amin. Orang-orang udah pada makan, yuk kita masuk yuk. Mari mencari makan. Duduk di luar kayaknya asik sih. Mari makan. Nah, ada tulisan restoran.
Nah, sistem self-service seperti ini. Itu ada tulisan Eingang di atas sini. Berarti artinya pintu masuk. Dan ini aku. Nah, itu bocah ngeliatin. Seperti ini, yuk kita masuk yuk. Ambil sistemnya sendiri. So, garpu, sendok, aku ambil semua. Ada bir, kalau kalian mau bir, ada minuman lainnya juga yang tanpa alkohol. Pengen apa ya? Deh, aku ambil minum yang dipakai ada rasa Holunder. Wine juga yang mau wine. Terus alkohol juga ini hati-hati ya, ada chips. Dan ini makanannya. Tapi ini yang dingin sih, sandwich salad. Dan ini bisa salad. Ini tuh ada kartunya. Makanannya apa saja. Nanti dikasih di atas itu makanannya. Makanan khas Swiss, Apfel Makaronen. Oh, diambilnya dari situ. Nggak lewat di atas itu, lebih praktis sih. Emang orang sebelah dia makan sosis, Haps, bratwurst. Ketika orang Swiss makanannya. Panas. Ini makananku. Harganya total segini ya. Selamat makan. Ini minumannya kayak air soda gitu, terus ditambahin rasa sirup dari Holunder Gluten. Enak. Sekarang kita coba makanannya ya. Apel makaron itu makanan khas Swiss banget sih. Dan ini total makanan minuman 24,60 Swiss franc, berarti totalnya 500.000 rupiah makan satu kali porsi seperti ini. Enggak deng. Iya, 10 frank aja 200.000. 20 frank berarti 400.000, tambah setengah 500.000 rupiah ini. Ya, selamat makan. Enak. Nah, lumayan sih. Ini harga standar banget emang. Seperti ini. Makan. Aku baru aja selesai makan dan sekarang mau eksplor tempat yang ini lebih lanjut lagi. Ada apa aja di sini? Coba kita lihat. Wow, jalur di sini. Nggak ditutup. Sih banyak kaca-kaca. Ini makan bisa di luar juga sebenarnya, cuman panas sih kalau makan di luar tadi. Nah, ini sebenarnya nggak ditutup, itu lebih karena untuk ke sapi, tapi kita bisa lewat sini untuk orang-orang tuh kan. Sekarang kita ke area yang dimana bisa ngeliat sapinya secara langsung, lihat orang-orang pada kumpul ngeliat sapi di situ dong. Coba kita lihat ya. Ada apa aja? Cantik banget. Saya banyak ini sih BAB sapi yang sudah pada kering di jalanannya, harus lebih hati-hati aja jalan, jangan sampai nginjek yang masih udah basah si sapinya. Harus hati-hati, ini BAB sapinya pada udah kering. Ini masih basah yang ini. Coba kita ke tempat yang ada sapinya itu, lihat. Penasaran aku. Cantik banget. Sama aku juga double cantik, asik. Pede banget sih, Sya. Iya dong, harus. Aku belum pernah sih megang sapi, boleh nggak ya? Sedih itu tuh mukanya apa enggak? Ada sapi lain lagi, ya ampun. Lagi yang garuk-garuk tuh. Aku takut diseruduk aku sih kalau ngelus-ngelus muka sapinya. Duduk sama sapinya dong. Lucu banget. Sapi atau anjing. Lucu banget, ya ampun. Lihat sapi dan manusia menyatu. Benar-benar menyatu sapi dan manusia. Aku mau coba yang di bawah aja, yang di sini terlalu banyak orang. Yang di bawah situ tadi, yang di sini manusianya lebih sedikit. Aku mau yang di sini aja. Coba ya. Tapi harus agak hati-hati nih jalannya. Aku pernah sih megang muka sapi, cuman nggak lama karena aku takut dijilat. Aku tuh tangan aku sama si muka sapinya. Dan lebih respect aja sih aku sama pada sapi itu, nggak mau ngeganggu mereka. Pemandangannya ya ampun, lihat. Sama ada sapi. Tadang. Cakep banget. Gue harus hati-hati nih jalannya, bentar ya guys. Soalnya lihat. Tuh, jalanannya begini. Gue harus ekstra hati-hati. Ini orang depan hati-hati banget sih. Sebenarnya jalannya ya oke aja. Lihat, sapi aku datang. Tunggu aku. Ya ampun. Apa sih ada lagu anak gembala itu? Aku lupa lagunya apa. Tapi kan ada lagu gembala anak sapi ya, lagu Indonesia ya.
Kapan aku mau coba? Kan aku pengen nyoba ngelus muka sapi. Apakah mereka akan baik-baik saja? Sapi sini. Tapi aku takut asli. Tapi mending ngeliat mereka aja deh. Pada ngecil dengan pemandangan Swiss. Boleh itu lihat dong, itu duduk sama sapi. Wow. Lucu banget. Lucu banget. Emang sih banyak orang di sini yang mereka pada megang sapi-sapinya, tapi lebih baik kalau menurut aku sendiri jangan langsung asal megang aja, karena bisa saja langsung diseruduk sama sapinya, nggak ada yang tahu kan, aduh ini banyak lalat dari sapinya. Jadi lebih baik dengan respect ke para sapinya, jangan langsung asal kayak ngelus-ngelus, walaupun niat kita kan emang baik ya, tidak ingin mengganggu, tapi tanpa sadar bisa saja itu mengganggu kenyamanan si sapinya. Jadi lebih baik ngelihat aja, cukup dari jauh. No, it's okay. Yeah. Thank you very much. Have a nice day. Aduh lucu banget habis difotoin sama sapinya. Tapi aku nggak megang sih, aku cuma foto aja. Kita selfie bareng sapi kapan lagi. Udah sapi, thank you ya. Ini dia adem, kalem, cuman dia nggak mau dipegang sapi yang ini. Makan yang banyak, produksi susu sapi yang bagus, oke? Dadah. Takut, barusan dia ngeliat gue, barusan dia ngeliat ke aku, takut. Dia mau dong, dia elus-elus. Sapinya juga pada nutup mata, ya ampun, mereka menikmati sinar matahari, aku juga menikmati sinar dari sang surya. Aku mau ngasih info kalau misalnya kalian yang mau liburan ke atas Gunung Rigi ini juga, tapi kalian bingung mau melihat jadwal si keretanya tadi atau kapalnya di mana, itu bisa saja dengan langsung mendownload aplikasi SBB yang merah ini. Dan nanti bisa di situ kalian tulis misalnya kalian mau dari mana, misalnya aku tadi tuh dari Lusen, aku kasih masuk mencari jalur rutenya lalu sampai ke Rigi Kul. Nanti langsung muncul apa saja opsinya, dari jam berapa sampai jam berapa. Dan perlu diingat juga transportasi di Swiss itu mereka selalu tepat waktu, jadi usahakan selalu tepat waktu, jangan sampai ngaret ya, kalau nggak yang bisa ketinggalan nanti jadwal kalian sama liburan di Swiss, nanti bisa ngaret dong. Can I try to pet also? Yeah. They'll probably try to lick you, but yeah. I don't know how. Okay. Yeah. So So that's why you're used to the cow. Because maybe I'll just, you can come pet her. I'll just like the face. What? Malah oh yeah. If you come slowly and from this. Is it normal for them? Like they always lick the person? Yeah, some do, some don't. But this tongue is like very rough. It's like sandpaper. Oh, okay. So just so you know, so it doesn't surprise you. But it means that they like you if they lick you. Yeah. It's okay. They feel comfortable. Yeah. Well, then you just have a really nice sunscreen on you. Yeah, it might also be that. Are you enjoying the cow? Alright. Yeah. Okay. Are you from here? No, Finland. Are you from Finland? Okay. It was okay for me. Only one touch is okay. I don't want anymore. Okay. Hey, thank you. Have a nice day. Bye. Barusan nyoba mau menyentuh sapi, cuman dia langsung mau ngejilat aku yang aku langsung kayak gitu kan. Jadi ya cukuplah dengan hanya menyentuh. Tadi kesentuh sih, kulitnya agak kasar sih, bulu sapinya bener-bener kayak apa ya, bulu kalau tas-tas dari sapi gitu, bener-bener kayak gitu bentukan si bulu sapinya. Dan tadi ngobrol sama 2 orang itu, dia dari Finlandia, 2 cewek ini, katanya mereka terbiasa memang punya sapi. Kita lihat dulu di toko souvenir, tadi aku lupa. Terus aku nanti mau jalan kaki ke bawah, mungkin 15 menitan, habis itu dari situ naik kereta yang lain. Cuman aku mau lihat toko souvenir lagi. Tadi kan ada, coba kita lihat yuk. Lihat saking banyaknya turis Korea dan Cina yang datang ke sini sampai mereka penanda jalannya ada dalam bahasa Cina dan bahasa Korea. Ini dia toko souvenirnya, coba kita lihat. Yang biasa sih, bukan biasa apa ya, barang-barang ala Swiss aja sih yang dijual-jual. Biasanya di toko-toko kebanyakan. Oh, ini bagus nih, pisau lipat ala Gunung Rigi. Bagus sih. Gantungan kunci, oke, guide Rigi. Ada dalam bahasa Korea juga dan bahasa Mandarin pula. Untuk penanda jalan ke mau liburan explore Gunung Rigi. Bahasa Perancis, bahasa Italia, bahasa Inggris, ini bahasa Jerman. Yalah, aku sekarang mau jalan kaki ke bawah 20 menit ada. Kita lihat
udah cukup sekarang sambil menikmati jalan kaki ke bawah. Yuk. Sekarang mau jalan kaki ke bawah ke Rigistaffel. Ada 20 menit sekarang, jam 1:30 kurang 5. Cukup untuk kereta selanjutnya nanti jam 2:15 atau 2:10 dari bawah. Yuk kita jalan. Dadah sapi-sapi. See you kapan-kapan lagi ya. Bye-bye. Jalan kaki ke bawah seperti ini. Ada kafe-kafe kecil gitu dengan pemandangannya di sini ala-ala apa ya, Hütli Swiss gitu. Lucu banget, kayak warung. Itu kayak warung dong. Lihat bentukannya, so cute, isn't it? Terus kayak warung gitu, ya ampun. Lucu banget. Terus itu yang nge-serve-nya bapak-bapak Swiss. Ini lucu banget sih, terus warna biru-biru gini. Meja dan bangkunya dan taplak meja. Lucu banget. So detail. Lucu-lucu sekali. Nah, aku mau jalan cantik. Jujur, siapa yang mau kamu ajak duduk di sini menikmati suasana pegunungan Alpen Swiss yang cantik ini? Ayo, tag orangnya ya, atau coba tulis di kolom komentar di bawah. Dadah Rigi, bye-bye. Thank you untuk perjalanannya. Sekarang aku mau turun ke bawah. Aku mau ke kota sekarang sambil jalan kaki kan, terus sampai ke Rigistaffel, terus dari situ baru naik keretanya lagi, terus nanti naik kapal lagi sampai di kota jam 3. Karena ini tuh 1 kali perjalanan ya waktunya. 1 kali perjalanan tuh berarti cruise ship tadi dan naik kereta. Total waktunya itu selama 2 jam. Jadi naik kapal 1 jam, naik kereta Riginya 1 jam, total 2 jam kan. Jadi bener-bener harus diperhatikan kapan jam kalian mau pulang ke bawah dan naiknya, karena emang benar-benar selama itu gitu loh, 2 jam. Kalau hiking di situ banyak banget jalur-jalurnya, bisa dieksplor. Tapi harus benar-benar dipersiapkan secara matang ya, karena bisa saja lama mungkin ternyata, atau ada kendala atau bagaimana, tidak ada yang tahu kan. Tuh lihat bapak-bapak tua masih bisa hiking ke sini walaupun dengan pakai tongkat kayu begitu. Dan ini bapak-bapak ibu tuh di depan, mereka masih jalan kaki. Turunan begini kan cukup sakit ke lutut sebenarnya. Mereka tuh masih kuat jalan, mungkin umurnya juga udah 75 ke atas, 70 ke atas ini tuh. Masih pada sehat. Itu sih kenapa aku tuh kadang merasa salut dengan para orang tua di Swiss, karena memang mereka tuh rata-rata sesehat itu fisik mereka. Keren banget. Untuk selengkapnya tuh ada video soal culture shock di Swiss, sudah pernah aku buat, bisa dicek di sini ya. Selain bangku tadi juga banyak bangku-bangku lain disediakan seperti ini, terus di situ, lalu ini, di atas tadi juga ada. Jadi benar-benar bisa menikmati suasananya. Keren banget. Ada bangku lagi disediakan tuh, terus di situ ada bangku lagi, terus banyak juga orang hiking di sini sambil bawa peliharaan anjingnya. Jadi kalau misalnya kalian pikir seperti apa suasana musim panas di Swiss, suasananya seperti ini. Banyak orang hiking, naik ke atas gunung, terus mereka bawa binatang peliharaannya ikut hiking juga. Banyak juga yang berenang kalau di bawah di kota selama ada danau dan sungai. Benar-benar hidup suasana musim panas itu. Kalau misalnya winter, musim dingin juga hidup, cuman bedanya di gunung kegiatan mereka bukan, ya ada juga hiking musim dingin, hiking salju, Schneeschuhwanderung namanya dalam bahasa Jerman, tapi banyaknya itu yang snowboard atau main ski, dan juga Schlitteln kalau di Swiss namanya. Nanti aku tunjukin gambarnya apa sih, kayak perosotan ala orang Swiss gitu. Schlitteln namanya. Di Rigi juga kalau nggak salah kalau musim dingin tuh bisa ski dan snowboard juga, dan Schlitteln juga mereka punya mereka menyediakan fasilitasnya saat musim dingin. Kalau saat musim panas gini rata-rata ya untuk hiking saja. Benar-benar cantik. Oh, keretanya sudah menunggu di bawah. Pesawat lewat. Ini ketemu orang tua lagi nih depan, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek sih jatuhnya udah 75 ke atas. 60-70-an. Dan kita jalan sudah mau sampai di bawah. Aku mau ngasih tahu kalau di sini, misal kalian mungkin awal bulan Maret atau Mei ke sini itu masih banyak seperti bunga-bunga cantik liar yang tumbuh di alam. Tapi itu nggak boleh dicabut. Bunga-bunga liar itu karena bunga-bunga liar ini tuh sebenarnya mereka dilindungi oleh undang-undang Swiss. Jadi kalau misalnya kalian sedang tidak beruntung, mungkin ada pengawas, bisa saja kena denda.
Jadi lebih baik ya jangan merusak alamnya juga kan. Sebenarnya itu kasihan aja, udah dilihat aja bunga, kalau emang suka kan gak akan menyakiti kita juga kan. Sudah sampai bentar lagi dan orang-orang pada duduk santai menikmati alam. Cuman aku ngejar waktu, aku gak bisa duduk-duduk santai seperti itu. Di area sekitaran Gunung Rigi ini, di setiap stop-stop pemberhentian itu juga banyak hotel-hotel sebenarnya. Jadi kalau kalian mau menikmati lebih ke on another level, liburan di Swissnya di Gunung Rigi ini, kalian bisa nginep di hotel-hotelnya. Ada di Rigi Kaltbad contohnya, Rigi Kaltbad, bukan Bad, Rigi Kaltbad. Di situ bisa spa juga, dan hotel-hotel kecil-kecil lainnya juga ada. Atau misalnya rumah-rumah, tadi banyak orang yang punya rumah-rumah juga kan. Ada juga yang mereka punya seperti Ferienwohnung atau bahasa Indonesia itu kayak rumah penginapan. Dan ini di belakang aku lihat ini bangunan tua, dan tadi tulisannya tuh namanya Hotel Velklin. Velklin itu nama jenis coklat yang ada di Swiss, tapi bentuknya seperti udah tua banget ini tuh. Tapi cantik walaupun tua. Cantik ya. Mungkin sudah tidak hidup lagi hotelnya. Sudah out of business. Wih, sekarang aku harus nunggu lumayan lama, 20 menit, 30 menit nunggu di bawah. Di sini nggak apa-apa deh. Keren banget sih ini. Mereka bikin kayak open air, pertunjukan gitu. Oh, swing arena untuk swingan itu tuh olahraga khas Swiss. Sebenarnya kayak sumo sih, gulat kalau kita disamakannya. Ada di bawah di situ. Tadi pantas aku ngeliat kayak ada yang bersinar-bersinar gitu. Itu apa? Aku tuh mikir, oh ini nih kereta datang, tapi ini kereta ke atas dulu, bukan yang ke bawah. Mereka masih naik ke atas, nanti turunnya pakai kereta yang ini kayaknya. Lihat petunjuk jalan juga ada di mana-mana. Jadi semuanya sudah sangat terfasilitasi. Aku mau duduk-duduk cantik aja deh di atas itu, sambil nunggu keretanya datang. Mau tiduran dulu di bangku selonjorannya sambil nunggu kereta selanjutnya datang. Udah main panas, tapi nggak apa-apa, aku butuh matahari karena kekurangan vitamin D. Kekurangan vitamin D itu kerasa banget sih, bikin depresi lagi pas musim dingin. Itu tuh bener-bener kayak bikin depresi, bikin stres. Udah enak tiduran kalau bisa. Pantai enak juga kali ya kalau mau bareng sama pantai. Ntar, ikut kita turun ya. Banyak banget orangnya, lihat ini tuh tadi udah aku video lewat banyak banget. Ini sekarang mau lagi turun. Sekarang naik kapal yang lebih besar, yang lebih modern loh. Bukan kapal uap kayak tadi. Aku pernah sih naik ini sekali, cakep banget emang kapalnya yang ini. Wah, sempit, berdempet-dempetan orang. Inilah rasanya POV aku setinggi ini loh, bener-bener setinggi ini POV aku tuh. Dan kalau balik pulang ke Luzern, usahakan sebelah kanan.